20 indikasi kebangkitan PKI. Di situ saya uraikan 20 tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Dan itu saya sampaikan di hadapan ratusan purnawirawan jenderal di Balai Kartini Jakarta ketika ada yaitu seminar tentang PKI. Saya sudah ingatkan di situ, Patri Sutrisno hadir, saudara. Saya ingatkan kepada para mantan jenderal semua, ingat ya, PKI ini bangkit. Ini indikasinya, saya jelaskan, saya buktikan satu persatu. Kalau Anda tidak waspada dari sekarang, saya katakan besok Anda sendiri akan menyesal. Nah, 20 indikasi yang saya urai hari ini sudah terjadi semua. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan PKI kapan saja. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi jangan kaget kalau PKI itu gerakannya sebar fitnah, saudara. Jangan kaget kalau habaib di mana-mana difitnah, saudara. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Yang begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Enggak ada mereka pakai PKI lagi, saudara. Tapi gerakannya nyata, mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba habib dengan habib, mengadu domba habib dengan kiai. Saya mau tanya umat Islam, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Sekarang kalau Anda semua lihat habaib, kiai, akur duduk di panggung ceramah bareng bersama, senang tidak? Senang tidak? Bersyukur tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap jaga pesantren? Siap jaga agama? Siap jaga negara? Angkat tangan semua aja, takbir, sallu ala nabi. Nah, baik ya ikhwan, sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, ada sementara pihak, maaf, kadang-kadang datangnya dari oknum pejabat sendiri, menina-bobokkan bangsa Indonesia dari kebangkitan PKI. Mereka mengatakan PKI sudah finish, PKI sudah selesai, PKI nggak bakal bangkit lagi. Itu cerita klasik, itu bohong, itu nggak ada itu PKI bangkit lagi, udah finish, udah selesai. Saudara, propaganda semacam ini adalah propaganda yang menina-bobokkan bangsa Indonesia daripada bahaya gerakan komunis di Indonesia. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau kita sedang bicara PKI seperti simposium pada hari ini, apa mereka bilang? Ini kan cuma paranoid saja. Ini ketakutan yang nggak beralasan. Ini kan cuma komunis fobia saja. Kita ini di sini dituduh semuanya paranoid, hanya ketakutan yang berlebihan. Maka itu di sini perlu kita sampaikan, siapa bilang PKI itu tidak ada? Siapa bilang gerakannya itu sudah bubar dari republik ini? Siapa bilang gerakan PKI itu, saudara, saat ini tidak mulai kembali mencengkramkan kukunya di bumi Nusantara ini? Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI, saudara, yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi, saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah, sekarang yang kedua, saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948
maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, enggak ada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum, saudara. Sekian sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa, untuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau jangan duluan, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Nah, lagi-lagi, saudara, tadi saya katakan, saudara, siapa ini pihak yang punya inisiatif untuk tersebut, saudara? Memperkenalkan kita begitu banyak buku-buku yang dikenalkan oleh Pak Tri tadi, semuanya buku bagus, Pak. Cuma yang jadi persoalan, buku-buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak dijadikan sebagai bagian kurikulum pendidikan Indonesia. Maka itu saya usulkan kepada simposium ini untuk kita bersama-sama mendorong sejarah pengkhianatan PKI 48 dan 65 harus dikembalikan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia dalam materi sejarah Indonesia, saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi, saudara. Yang ketiga, sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. Hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zolimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara? Akibatnya 98 sampai hari ini anak-anak muda kita, saudara, anak kebiadaban PKI, saudara, di Tasa, saudara, dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Baik, yang keempat, langsung saja, saudara. Kita tahu dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara, ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998 Litsus ditiadakan. Tadi Pak Tri sudah sampaikan kepada kita,
Bagaimana mereka menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi anggota dewan, saudara. Masuk ke berbagai macam partai. Ini fakta. Ini bukan sekedar cerita. Ini bukan khurafat, bukan takhayul, bukan dongeng. Tapi ini fakta yang kita hadapi. Nah, kemudian baik yang kelima, saudara. Nah, tadi sudah kita sebutkan putra-putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998, begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis. Dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Enggak, pemerintah kita enggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Enggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Lanjut. Ini sudah atau saya lanjutkan ini? Sebab dapat teguran 1 menit lagi mesti selesai. Padahal saya bawa materinya 25 menit. Tapi dikasih waktu 15 menit. Saya mau tanya dulu sama peserta ini. Izinnya. Baik, supaya menyingkat waktu, Pak Tarman Azam, beliau kawan saya, Masya Allah, salah seorang pimpinan PWI. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya, saudara, mari kita lihat yang nomor 7. Saudara, adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM, luar biasa, saudara. Berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador, saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing. Juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf saudara, ya ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini, saudara. Tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai, saudara. Nah, kemudian jangan lupa yang ke-10, saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Baik, saudara. Yang ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen, saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI, saudara. Sementara, saudara, dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu, saudara. Yang ke-12, pembentukan Ormas Orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan sejarah PKI dan lambang PKI, saudara. Saat ini di kalangan selebritis kaula muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan, saudara. Begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, kan saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan. Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI. Ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI.
itu dilarang, saudara, oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C, dan D serta E. Sudah. Selama ini, pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di negeri kita tercinta ini? Sesuatu yang mengusik ketenangan kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang seolah-olah ingin mencabut akar keimanan dan persatuan yang telah ditanam oleh para pendahulu kita. Saya di sini bukan untuk menebar ketakutan. Saya di sini untuk mengajak kita semua berpikir dan waspada apa yang selama ini disuarakan oleh para ulama kita, khususnya oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, mengenai bahaya laten komunisme dan potensi kebangkitannya. Nampaknya itu bukan lagi isapan jempol belaka. Bertahun-tahun beliau mengingatkan bahwa ada upaya sistematis untuk membangkitkan kembali ideologi PKI di Indonesia. Mungkin bukan dengan nama yang sama, bukan dengan bendera yang sama, tapi dengan cara-cara yang sama. Cara-cara licik yang membenturkan anak bangsa, menebar fitnah, dan yang paling berbahaya yaitu memusuhi para ulama dan habaib. Dan hari ini kita melihat bukti nyata itu ada di depan kita. Baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan berita adanya sebuah kelompok yang mengatasnamakan Ormas Wali Songo, nama yang agung, nama para penyebar Islam di tanah Jawa yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Tapi apa yang mereka lakukan? Perbuatan mereka jauh dari keluhuran nama yang mereka sandang. Mereka dengan gagah berani, dengan arogansi, membubarkan pengajian-pengajian para ulama. Majelis-majelis ilmu yang ada di dalamnya disebut asma Allah dan nama Rasulullah. Mereka serbu dan mereka hentikan secara paksa. Mereka tebar fitnah dan kebencian, seolah-olah para ulama dan habaib ini adalah musuh negara yang harus diberangus. Sadarkah kita saudara-saudara, pola ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh PKI di masa lalu. Sejarah mencatat dengan tinta kelam bagaimana PKI di masa jayanya selalu berusaha menjauhkan umat dari ulamanya. Mereka fitnah para kiai, mereka adu domba antara santri dengan pimpinannya, dan mereka juga memfitnah habis-habisan para habaib. Tujuannya hanya satu, yaitu agar umat kehilangan pegangan, agar umat tidak lagi percaya pada pewaris para nabi, karena mereka tahu selama umat ini masih bersatu di bawah komando ulama, ideologi anti Tuhan mereka tidak akan pernah laku di bumi Pancasila ini. Dan sekarang pola yang sama terulang kembali. Mereka pakai nama yang agamis untuk menipu, tapi perilakunya adalah perilaku komunis. Mereka teriak-teriak paling Pancasila, tapi tindakan mereka justru merobek-robek tenun kebangsaan dengan membubarkan pengajian yang dijamin oleh konstitusi. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, ini adalah sebuah gerakan yang terstruktur untuk memberangus dakwah Islam dan menciptakan kebencian kepada para ulama. Mereka ingin masyarakat benci pada habaib, benci pada kiai, dan pada akhirnya meninggalkan ajaran agamanya. Maka apa yang diperingatkan oleh Habib Rizik adalah sebuah kebenaran yang kini terpampang nyata di depan mata. Ideologi itu mungkin telah mati bentuknya sebagai partai, tapi pemikiran dan cara-caranya terus diregenerasi. Mereka menyusup ke dalam berbagai elemen masyarakat, memakai kedok yang berbeda-beda, namun dengan tujuan akhir yang sama. Kita tidak boleh diam. Diamnya kita adalah kemenangan bagi mereka. Mari kita rapatkan barisan, jaga ulama-ulama kita, lindungi habaib-habaib kita, ramaikan majelis-majelis ilmu mereka. Jangan biarkan fitnah dan adu domba mereka memecah belah kita. Tunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat yang cerdas, yang tidak bisa diadu domba dengan cara-cara murahan seperti yang dilakukan oleh para PKI di masa lalu. Waspadalah, tanda-tanda zaman itu sudah terlihat semakin jelas. Kebangkitan komunisme gaya baru bukanlah isapan jempol. Ini adalah ancaman nyata yang sedang bergerak di depan mata kita. Jaga akidah, jaga ukhuwah, jaga NKRI dari segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan agama yang kita anut di negeri ini.